Hi friends, halo. Gue tahu ya ini udah jam setengah 11 exactly. Dan jujur, gue nggak niat live hari ini, malam ini. Dan gue baru kepikiran kayak sekitar setengah jam yang lalu. Dan gue ngerasa malam ini deket banget dengan full moon, yang mana sebenarnya terjadi kemarin, tapi mungkin hari ini masih full moon juga. Dan gue ngerasa kayaknya it's wise untuk share ke teman-teman semua, tapi lebih parahnya reason yang memperkuat gue untuk pengen aja bikin live ini karena jujur gue lagi merasa a bit low vibe, bukan a bit sih, mungkin low vibration banget, meskipun udah disupport banget sama teman-teman gue yang selama ini surround me, dan teman-teman gue yang emang reading sama gue juga, dan klien-klien gue yang sangat baik hati. Tapi tetap gue ngerasa kok kayaknya this kind of low vibration tetap menghantui gue ya. Dan kayaknya gue mikir, daripada gue rungsing terus ya mikirinnya soal hal-hal yang sangat duniawi, baik itu urusannya uang ataupun itu urusannya sexual things, kayak tired. Being spiritual all the time juga tired, tapi being on a low vibration itu menurut gue lebih sucks. Jadi gue berpikir kayaknya gue mendingan share aja um, tarot reading ke teman-teman, supaya siapa tahu teman-teman yang terbantu bisa mendoakan gue untuk gue tidak lagi in this kind of low vibration, dan membuat gue merasa lebih ya bermanfaat lah ya buat orang lain gitu. Dan lagi pula juga kalau misalnya lo semua yang lagi pengen tidur, lagi berusaha cari-cari ASMR gitu kan ya, mungkin ya lo agak butuh ASMR yang agak sedikit lebih weird gitu kan, dan lo mencarinya dengan nonton live gue, it's totally fine. So ya, gue mau ngapain ya hari ini? Kayaknya gue akan doing collective readings kayak yang biasanya mungkin lo semua tahu. Tapi kan gue biasanya ngerjain kayak pick a pile of card, atau pick a card, ataupun kayak pick these pictures and then which one you choose gitu. Tapi kayaknya gue, since gue merasa gue masih punya energi malam ini, so I guess gue kayaknya akan menggunakan energi ini untuk doing zodiac reading yang related to love, romantic shit, honey. Gua tahu lo semua pasti paling obsessed dengan romance. Dan sebelumnya gini, gue paham banget loh kenapa kalau lo semua merasa bahwa kayak romance itu kayak selalu jadi frequently asked question. Of course, karena menurut gue gini, lo nggak bisa kan tahu 100% tentang orang itu perasaannya kayak gimana. Lo mungkin menerka-nerka, so you might come to a tarot reader, ataupun ke mungkin lo datangnya ke fortune teller mungkin. Well, gue seperti biasa, seperti yang sering gue ceritakan ke lo semua, bahwa gue tidak bisa meramal, or at least I choose not to. Dan kayaknya bener capability-nya juga gue ngerasa gue nggak ada. Dan gue hanya akan membacakan energinya gitu, energi kalian, karena sebenarnya menurut gue di dalam diri kalian tuh sebenarnya pasti ada yang namanya ngerekam energi yang masuknya mungkin ke dalam subconscious lo gitu. Jadi kayak gue mendingan bantu kalian supaya kalian mendapatkan rasa ketenangan, dan mungkin maybe teman-teman terbantu juga, dan siapa tahu memang benar seperti itu energi romance kalian ya kan. Dan terka-terka kalian siapa tahu ternyata pas dan bahagia. Oh, ini ada Sheena. Hai. See it a me Cindy too. Oke. Okay. Well, hi. Gue lagi doing impromptu things untuk buang-buang uh, tenaga gue daripada gak bermanfaat, mendingan gue doing live. Oke. Okay. So yang akan gue lakukan adalah gue akan shuffle cards dan pilih beberapa kartu, dan kemudian gue akan jelaskan ke kalian semua. Siapa tahu itu resonate, dan gue akan jelasin setiap zodiac sign. Jadi romantic advice apa buat kalian? Oke, kita kasih boundaries gimana ya? Kalau kalau gitu kita kasih advice ini untuk bulan April gitu. Specifically untuk bulan April yang akan segera dimulai besok ini kan. Gitu. Oh ya, dan by the way, gue kenapa live-nya di Instagram Magistrus Miftah, karena menurut gue audiensnya lebih banyak dibandingin
ya Magisus Tarot. Ya meskipun gue juga nggak peduli sih lo ada yang nonton apa enggak, but I just wanna help you guys. Kalau lo nggak mau ya terserah. Anyway, gue akan record video ini dan gue post kayaknya di either account gue ini ataupun di Magisus Tarot. Anyway, both of them lo bisa lihat. Kalau emang nggak bisa nonton malam ini, so it's totally fine. So, oke. Dari tadi gue mau mulai tapi nggak jadi-jadi ya, gue kebanyakan bacot, mohon maaf. Jadi kita mulai dari Aries dulu, karena with all due respect to the owner of this season, so let's start with Aries. What kind of advice for you, Aries? The fiery, sexy, and I always relate Aries with soldier sign. Okay, Aries. I like to relate your colors with red, like obviously. Aries. Okay, I'm done. Well, let me pick some of them. Honestly, gue nggak tahu gue mau ngambil berapa kartu, but anyway, kayaknya gue akan ngambil, I guess 4, because I just love number 4. 4 relates to death. So, yeah. Oke, allora, kita punya, pertama ada si Nine of Wands. Gue jelasin dulu, ada Nine of Wands, ada King of Pentacles, ada Two of Cups inverted, ada lagi Knight of Swords di sini. Artinya apaan, Me? Oh iya, jelas. Akan gue jelaskan ke kalian. Nine of Wands, mostly talking about hope. Kalau di deck ini gue selalu relate ini dengan hope. Dimana kalian pasti punya harapan yang sangat besar di hidup kalian. Oh, hai, Hagi. Dan ya Aries boleh mendengarkan ini. Jadi kalian mungkin punya harapan yang besar dan positivity dan optimism yang memang besar. Dan menurut gue that's really good. Karena memang menurut gue that's very Aries. You guys have a lot of energy like the fire explosivity. Dan kalau emang kalian bisa punya hal seperti itu, pasti karena kalian punya optimism yang tinggi gitu menurut gue. Tapi juga gue saranin ya, kalau Aries, kalau kalian punya negativity, juga bisa jadi maximum. Jadi menurut gue, be very careful gitu. Kalau lo emang energinya banyak, please save it. Kalau emang itu energinya buruk, dan banyak juga, jadi gue ngerinya itu lebih bahaya dari biasanya gitu. Kalian punya energi yang tinggi. Dan kalau kalian, interestingly, gue akan ngebahas gini. Kalau kalian laki-laki ya, ataupun the masculine one, jadi nggak harus laki-laki, tapi kalau emang ngerasa kalian lebih banyak masculine energinya, King of Pentacles itu cerita tentang orang yang paham tentang keuangan, tentang finance yang sangat baik, a business know-how kind of person, mostly bisa direlate dengan businessman juga. Dan King of Pentacles di sini lebih relate to materialistic world ataupun hal-hal yang berkaitan dengan duniawi gitu gue bilang. Jadi Aries, lo mungkin punya harapan tinggi dan mungkin harapan kalian beneran hal-hal yang tangible juga, mau itu urusannya di romance ataupun um, di kerjaan juga. Tapi kalau gue ngelihat di sini ya, gue lebih ngerasa karena ini relate to materialistic world, kayak ini kind of relate to desire juga, bisa di-relate. Jadi mungkin harapan kalian besar akan tangible things dan hal-hal yang berkaitan yang sangat kelihatan. Kayak contohnya lo mungkin ngerasa pengen banget punya relationship karena itu kan kayak status yang beneran tangible gitu kan. Nah, kalau memang kalian selama ini ngerasa bahwa kayak status itu adalah sesuatu hal yang sangat serius buat kalian, sesuatu hal yang mandatory, karena buat beberapa orang nggak se-necessary itu. Kalau memang kalian seperti itu dan punya harapan untuk always in a very good relationship ataupun status yang jelas, darling, di sini kayaknya advice berikutnya dia nyaranin untuk I think we need to seriously change our perspective a little bit. Mungkin nggak selalu selamanya kita harus ada di relationship. Mungkin ada kalanya kita emang ya udahlah ya, slow aja gitu. Hubungannya jelas ataupun nggak jelas, ibaratnya kalau memang kalian ngerasa pengen udahin ya udahin, tapi kalau emang kalian ngerasa masih ada attachment terhadap orangnya itu, ya is it really necessary for you guys to have that status right now? Itu beneran pengen kalian yang pengen punya status itu karena status doang, atau memang karena kalian pengen
real relationship-nya gitu loh. Karena menurut gue kalau misalnya lo cuma pengen status doang tapi you don't get the real relationship, yang ada nanti lo malah nggak dapetin the kind of romance that you have. So, gue juga relate sama yang ini tadi ya, dan kayaknya ini masih sangat-sangat desire yang mungkin duniawi juga. Jadi kayak, well, I think take your time. Gak apa-apa sih menurut gue untuk lo embrace your desire, embrace your own materialistic nature. Yang penting jangan sampai gimana ya, kebawa terlalu duniawi, dan jangan sampai juga kalian akhirnya jadi terpaku sama hal itu doang gitu. Karena relationship is actually more than just material things, sexual desire and everything. Gitu. Hai Dipa. Nah, the last card we have the Knight of Swords. Ini energinya beneran Aries banget. Like, my God. Like, seriously. Kayak ini ngomongin soal orang yang punya energi yang sangat aktif, punya apa ya, background yang sangat action relate-nya. Dan gue selalu relate swords with protection dan ambition juga. Jadi kalau gue melihat di sini ya, gak berarti kalau kalian ada di relationship yang kesana kayak gak jelas nih, yang belum bener-bener serious with a very great status yang bisa kalian post di mana-mana. Tapi sebenarnya itu tidak mematikan energi Aries kalian. Dan kalian tidak berarti direndahkan hanya karena seperti itu. Beb, gini aja ya, lo perhatiin kalau ada di situasi kayak sekarang, mungkin orang punya stres yang berbeda. Dan punya priority yang berbeda. Jadi kalau misalnya relationship itu mungkin nggak terlalu matter buat lawan pasangan kalian ini. Jadi ya udah, kita kayaknya perlu sabar aja, dan ya udah, menurut gue lo enjoy aja dengan any kind of thing yang lo punya, meskipun itu nggak harus berjudul sangat besar gitu menurut gue. Gitu Aries. So, semoga resonate dengan lo. Dan next kita lanjut ke habis Aries apa sih, Bu? Taurus ya, Taurus. Oke. Let's start with Taurus. Oke, ada satu kartu yang mau keluar. Kita lihat romantic advice buat Taurus di bulan April. Apakah what the universe says about it? Asik ya, vamos a empezar. Gue tarik 4 lagi. Girl, energi yang berbeda sekali dengan Aries, which is not bad. Gak ada yang, menurut gue dari semuanya tidak akan ada yang lebih baik atau lebih buruk. Kayak take whatever you want. Nah, kita start dengan pertama, ada The Hermit. The Hermit. Oke, Taurus. Gue bisa bilang ini kind of Taurus things juga ya, dimana yang gue kenal basically Taurus senang dengan having their own self time, dan suka menyendiri dan enjoy dengan dirinya gitu kan. Dan ini ada kartu yang represent banget dengan kalian. Oke, jadi I think it's a very good time in this April untuk relate banget ke diri kalian dan embrace that aloneness. Is that even a word? Maksud gue kayak ya kesendirian kalian, solitude kalian. Dan tapi gini, gue ngerasa sarannya adalah oke, kalau kalian mau lebih fokus ke diri kalian sendiri, but make it worth, honey. Make it worth. Jangan cuma berpikir kayak oke, gue sendiri dan gue akan Netflixing all the time 24 hours. Nggak gitu juga. Lebih kepada kayak coba dipakai ilmunya. Atau gue bisa ngasih saran, kalau emang kalian senang dengan Netflix dan yang lainnya, dengan nontonin TikTok misalnya, make sure bahwa yang kalian cerna itu emang beneran a food for your soul gitu, dan kalian benar-benar bisa bermanfaat dari situ untuk pengembangan diri sendiri, apalagi when it comes to romance gitu kan. Dan kalau mungkin belum berani untuk keluar-keluar bersosialisasi, ya then try Tinder, Bumble, Grindr, or anything that you like. Ya mungkin bersosialisasi dari jarak jauh gitu kan. Tapi mostly dia lebih ngasih advice untuk lo with yourself gitu kan. Because ada kartu kedua di sini, ada Nine of Pentacles, ngomongin soal financial success. Girl, congratulations. Kalau memang lo beneran ada di kondisi yang seperti itu, misalnya saat ini, ataupun amin juga sampai di April dan seterusnya, mungkin ya, kalau gue relate dengan dua kartu ini, mungkin kalian bisa lebih enjoy other things yang
outside the romance gitu ya, yang emang berkaitan dengan finance ataupun kesuksesan materi kalian, lebih bisa di-enjoy kalau kalian lebih embracing ke diri sendiri gitu. Which is good. It's not bad karena menurut gue some people really need time to enjoy their own achievement kan. Kalau mungkin kalian paksain untuk harus kayak pakai dating keluar dan kayak belum segitu ready-nya untuk share the money with new date yang belum tentu juga successful, belum tentu personality-nya oke. Ya, take it for yourself, honey. Have a date with yourself. Menurut gue gitu. And then, we have the Three of Pentacles but inverted. Oh Lord. Bener-bener loh, ini tuh kayak emang cerita. Gimana ya? Kayak emang, kan gini. Sorry, gue jelasin dulu. Ini ngomongin soal collaboration. Tapi, this one is inverted. Jadi, kayak memang ngomongin independence, ngomongin kesendirian, ngomongin kayak, ya udah lo be fucking selfish. Ya udah. Kayak menurut gue nggak berarti lo harus bener-bener trying to go out dan kayak apa ya, menurut gue ya mencari seseorang gitu at this moment kalau kalian single. Nah, kalau yang udah relationship gimana? Oh, bisa jadi resonate. Bisa jadi mungkin kalian kurangin intensity kalian untuk ketemu dengan pasangan misalnya, ataupun ya udah give space gitu to each other, bahwa kayak oke, kesendirian masing-masing itu important untuk juga bisa jadi untuk ngejaga finance kalian juga, untuk bisa nabung misalnya. Dan mungkin emang kita nggak selalu loh all the time butuh apa ya, butuh situasi yang selalu bersinggungan hidup dengan orang lain, gue bisa bilang kayak gitu gitu. And then the last card kita punya Queen of Swords tapi inverted. Well, gue sih cuma bisa bilang gini aja ke teman-teman Taurus ya. Ngomongin soal independence, ngomongin soal solitude, that shouldn't makes you feel, or that shouldn't makes you become a bitter person gitu. Karena menurut gue Queen of Swords tuh kadang kind of relate to that, dan ini inverted. Jadi kayak jangan sampai kalian akhirnya jadi kayak ngerasa bahwa kayak, oh, I don't need the universe, I don't need anyone, I just need me and my food because you're Taurus. Gitu ya. Jadi teman-teman, di sini lebih banyak ngomongin soal embracing your solitude and make it worth gitu. And enjoying the finance also. Okay, so that's all, Taurus. Let's move on to the what's next sih? Aries, Taurus. Gue nyanyiin dulu. Gue inget waktu itu masih kecil ada lagunya. Kan aku Aries, Pisces, Aries, Taurus. Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo. Is that true? Gemini, Cancer, Leo, Virgo. Iya benar. Gemini. Oke. Gemini. Mari kita lihat. The very feminine energy, dan gue sering banget merasa bahwa Gemini itu justru warnanya agak kind of teal, turquoise, cool. Tapi selalu ada dua, either dia teal and turquoise ataupun biru dan hijau. Just somehow gue ngerasa gitu. Hah, Sheena, kirain Gemini, kau ada di sini ya. Good, and on the right time, honey. Oke, oh, ada yang tumpah. Gemini, romantic advice for you. Oke. Mario. Oke. A very different vibe menurut gue dari yang sebelumnya. Dari Aries dan Taurus. This is what I love about doing all these zodiac things. Kita punya Six of Wands, yang mana ini kayak cerita ngomongin soal, generally dia ngomongin soal emerging hero, ngomongin soal kayak presence of a new person that makes you feel kayak okay, ini silau gitu, kayaknya mungkin kalian mesmerized with a person. Atau kalau misalnya gini, kalian ada di kondisi dimana ngerasa nemuin new crush misalnya, contoh. Ataupun kalau misalnya kalian udah punya pasangan, bisa jadi kalian melihat pasangan kalian dalam konteks yang seperti ini, kayak naksir kembali dan ngerasa kayak, oh my lord, dia kok kayaknya lebih gereng lagi ya dibandingin sebelum-sebelumnya, misalnya kayak gitu. Nah, itu contoh kalau memang misalnya kalian ngerasa ada kayak crush yang seperti itu. Hai Odi. Nah,
The next card we have the Seven of Cups. Dia cerita tentang creativity, productivity, inspiration. This is so damn related kalau kalian nemuin orang yang bikin kalian ngerasa naksir atau inspired, atau inspired, make a very good inspiration for yourself, honey. Gemini, kalau emang kalian ngerasa kayak naksir banget sama orang atau ngerasa kayak pasangan kalian tuh lagi anget-angetnya, lagi ngerasa kayak cinta-cintanya dan yang lainnya. Hai Haru. Nah, menurut gue ngasih saran untuk Gemini, make that experience untuk improve ke diri kalian sendiri. Ambil inspirationnya apa. Orang ini ngerasa kalian sorry, kok gue jadi skip ya. Mohon maaf ya, namanya juga agak tolol sebentar kalau lagi hipertiroid. Anyway, jadi kalau emang ngerasa kalian orang ini tuh bikin kalian naksir banget, pelajarin orang ini tuh punya kebiasaan apa, atau any kind of energy that you can absorb from that dan bikin kalian ngerasa inspired. Ambil ilmunya mumpung kalian lagi seneng dengan hal itu gitu. Nah, terus next kita punya the Full Zero. Oh my god, gue suka banget kalau kalian, kayak tadi gue bilang, punya orang yang bikin kalian ngerasa jadi agak gerah-gerah gimana gitu ya, gerah-gerah terinspirasi. Make the best out of it, because that experience might be able to make you have a new start in your life. Bisa jadi makes a good beginning di hidup kalian. Bisa jadi ada sebuah perjalanan baru, either dengan orang itu ataupun enggak, tapi seenggaknya ilmu yang kalian pernah kenal, ilmu yang pernah kalian dapat dari orang ini bisa kalian pakai untuk hidup kalian, dan menurut gue itu wonderful banget sih gitu. So the last card we have the Emperor, but it's inverted. Nah, Gemini, aing paham kalau kalian itu emang sangat menggunakan energi yang lebih feminin, karena lambangnya aja dua cewek kan. Tapi gini, di sini dia kayak ngasih advice, jangan sampai the masculine energy yang kalian punya, jangan sampai the logical thinking, the rationality, dan perasaan yang lebih bukan perasaan, pikiran yang lebih mampu lo kendalikan, itu jadi akhirnya lepas dari lo karena kalian terlalu embracing too much on your own feminine energy. Jadi ingat ya teman-teman, kalau kalian have a crush di situ, lagi ada situasi kasmaran yang tadi gue bilang, itu pay attention, tetap harus logical thinking, jangan sampai akhirnya malah terluka ataupun kita jadi nggak belajar dari situasi yang bahagia ini gitu. Oh, Arfa. Hai Arfa, finally melihat aku doing live di sini. Oke, tadi Gemini. Sekarang apa berikutnya? Abis Gemini, Mei, June. Gue nyanyi lagi. Gemini, Cancer. Oh, Cancer. Oke, Cancer. Aduh, Cancer si hati kapas. My favorite. Cancer, the sensitive kind, loving banget, all out kalau romance, dan kalau baper sampai pulang ibaratnya. Taurus udah beb tadi setelah itu. Setelah Aries. Oke, ada yang keluar. Cancer. Oke, Cancer. Sama-sama Shina. Resonate banget ya sama Shina ya. Tadi Gemini-nya. Because I know the story, girls. Oke. Iya. Cancer. Wow, gue suka combination-nya sangat berbeda. Oh, this is interesting karena kayak dari tadi semua case-nya semuanya beda. Nih kita punya Queen of Cups pertama, Dear Cancerian. Oh, mungkin di bulan April ini bisa jadi sisi kalian yang paling, gue bisa bilang feminine energinya ya, jadi relate to feeling, spirituality, emotion-nya kalian, romance juga, bagian loving-nya yang tulus ikhlasnya tuh kayaknya paling bisa jadi nyala banget gitu kan, karena representation kartu ini. Ya, well, kalau gue bisa ngasih advice ke kalian, kalau misalnya kartu ini muncul,
Cancer, jangan malu ya untuk showing the real and the most affection to loved ones. Siapapun mereka, please, gini deh. Kalian tuh cintanya banyak banget ya. Kalian tuh bukan bank of love. Kalian itu bukan yang nyerap kasih sayang. Kalian tuh yang sharing. Dan kalau kalian sharing, itu multiplied. Jadi, menurut gue, untuk kalian Cancerian yang emang hatinya tuh lembut, baik, dan sangat caring, do give the care to people you love di bulan April. Maksimalin banget, because kartu berikutnya ada sih Seven of Wands, dimana kayak, well, gue tuh selalu merasa ya kartu ini tuh kayak representationnya tentang good news. Tapi gini, gue bisa bilang, kalau latihan tulus ikhlas untuk just giving the fuck out of you, bener-bener keluarin semuanya, muntahin ke universe nggak akan ketukar untuk ngasih kembali kasih sayang itu ke kalian. Nggak akan ketukar, Beb. Kalau kalian ngerasa kayak, sia-sia, gue kasih ini ke cowok yang brengsek banget, atau gue kasih ke orang yang begini-gini segala macam. Lo pikir emang orang cuma di dunia ini cuma dia doang? Hah? Terus lo pikir energi lo kebuang gitu aja? Nah, honey. Karena itu semua pasti akan balik ke lo. Tuhan tidak tidur, dan universe juga selalu memutarkan energi, mensirkulasikan energinya. Dan kalau emang kalian all out, bisa jadi banget the good karma might be come back to you. Jadi menurut gue all out deh, nggak akan nyesel menurut gue gitu. Nah, next card kita punya Ten of Pentacles tapi posisinya kebalik. Oke, nih kalau posisi normal, posisi tegak, dia cerita tentang family issues, not family issues, family consultation. Justru konteksnya positif banget when it comes to family. Tapi ini kebalik di spread ini. Jadi gue bisa ngasih saran gini, kayaknya yang perlu lebih di pay attention ke kalian, the kind of love yang kalian harus kasih, yang harus kalian all out itu justru di family. Family di sini tidak berarti ngomongin bahwa ini ngomongin keluarga kalian, inti yang blood related. Nggak selalu, itu pasti. Tapi orang yang kalian rasa itu keluarga kalian. Kemanapun kalian pergi, selalu ada mereka. Dan mereka selalu di hati kalian gitu. Nah, itu family buat kalian. Dan specifically, kasih ke mereka maksimal. Semaksimalnya. Jangan takut untuk say I love you. Jangan takut untuk show more affection. Mau ngasih surprise kayak, mau party, mau tiba-tiba misalnya karaoke. Karaoke lagi nggak bisa ya cuy. Karena kita lagi conscious. Gitu, jadi anything. Pokoknya jangan ragu, dan terutama untuk keluarga kalian. Kartu terakhir kita punya The Strength. Yes, berarti secara nggak langsung advice dari kartu ini adalah kalau kalian all out, kalian ngasih semuanya, it actually makes you a lot stronger. Cancer butuh banget sih denger ini menurut gue, karena ya kalian baik banget, tapi kadang kalian suka ngerasa kayak, yang gue pelajari ya, mungkin sering kali ngerasa kayak, aduh kenapa sih gue diginiin terus, why is it always happen to me, I always give all my love gitu kan. Dan ada beberapa momen yang mungkin kalian ngerasa kayak, aduh gue gak worth it banget sih kayaknya untuk ngelakuin ini semua. Kartu-kartu yang ada di sini ngasih advice seperti itu. Justru mendingan all out, semakin all out, semakin kuat kalian. Amen, honey. Itu untuk Cancer di bulan April. So, mari kita mulai untuk Leo. Oke. Ini dia nih, si Roarings. The Roaring Zodiac. Ada yang muncul. Oke. Ada kartu yang sama dengan yang sebelumnya. Leo. Okay. This one interesting. Kartu yang muncul tadi, yang gue bilang ada lagi itu adalah si Ten of Pentacles. Yang mana dia lagi cerita tentang family tadi, family consultation. Oke, Leo, mungkin kalau kalian lagi ngerasa sangat-sangat hangat dengan orang sekitar kalian, dengan keluarga kalian, dengan sahabat-sahabat yang bener-bener dekatnya kayak apaan tahu. Dia kayak ngasih advice ini, embrace, enjoy the moment, bener-bener seize
that is the moment, cherish the moment gitu menurut gue. Jadi jangan sama sekali ngerasa bahwa kayak aduh, gue terlalu ini nggak ya, gue terlalu itu nggak ya gitu, terlalu dekat nggak ya, terlalu giving too much nggak ya. No, this is the moment to embrace. Syukurin banget kalian masih punya mereka, syukurin banget kalian masih disayang sama mereka, dan mereka masih mengizinkan kalian menyayangi mereka. Itu menurut gue juga blessings yang luar biasa gede. Lo mau setajir apapun, lo nggak bisa beli itu, Beb, sayangnya gitu kan. Jadi embrace that. Kartu berikutnya kita punya Temperance. Ini cerita tentang balance, cerita tentang temper, tentang kesabaran. Gue selalu benci banget sebenarnya nyuruh orang lain sabar, karena menurut gue sabar itu bullshit untuk dikasih tahu. Kayak sabar itu selalu prosesnya adalah lewat sedih, kemudian lo marah, baru accept, baru lo sabar. Jadi kayak menurut gue bullshit aja kalau lo langsung sabar. Tapi gini, Temperance di sini lebih kayak ngomongin coba lo balance things out yang ada di hidup lo, kerjaan lo balance juga dengan orang sekitar lo, dengan romance partner lo, dengan keluarga lo. Itu kayaknya akan sangat-sangat membuat hidup lo tuh lebih bearable. Dan menurut gue hidup lo akan jadi jauh lebih bermakna dan lebih essential gitu kalau lo bisa balance things out. So I think April could be a very good month buat lo untuk menyeimbangkan semua. Dan menurut gue kalau emang kalian kerja banyak banget, ya seimbangkannya dengan keluarga aja gitu, dengan sahabat-sahabat kalian gitu. And then kita punya Inverted. Kenapa sih? Oke, baru juga kartu pertama. Oke. Kita punya The Seven of Wands Inverted. Ya, gini ya, Beb. Tapi jangan sedih. Gue tunjukin dulu kartu berikutnya. Ini ada Queen of Pentacles. Girl. Kartu yang ini cerita tentang kalau misalnya kalian dihadapin sama hal yang agak challenging, sama hal-hal yang gue pengen ngomong kotor ya, agak tai gitu ya. Puas gue ngomong kotor. Ya agak tai gitu ya. Nah, jangan khawatir banget ya, geng. Jangan khawatir banget. Mungkin ngerasanya kayak, oh fuck, I'm doomed. Karena bisa jadi, gue seneng nih dengan statementnya Haru. Wah, aku kaya, amen. Karena memang kartunya bisa jadi ngomongin hal itu ya. Maksudnya kita doakan dan kita serap terhadap hal itu. Jadi Queen of Pentacles adalah the feminine cards, the feminine energy, tapi yang emang sangat relate dengan masculine, dengan financial things, dengan materialistic world, yang emang know how to do their business, ya emang paham gimana caranya handle keuangan, dan mungkin rich, amin, gitu kan. Jadi kalau kalian dihadapi sama hal-hal yang gak enak, whether itu di romance ataupun di family, misalnya, karena tadi ada kartu family ya, don't worry honey, karena bisa jadi universe mau menjanjikan ini. Tapi ya kita doakan aja, kita serap aja hal-hal itu. By the way, sorry, tadi ada Jin Tabita. Hai, how are ya? Gitu geng, soal Leo ya. Jadi di sini lebih kepada empowering yourself untuk maju if shit happens. Then I think family matter a lot for you guys. That's all, Leo. Thank you. Let's start with Virgo. My Beyonce sign. Oke, Virgo. Ini juga mostly Virgo yang gue kenal sangat concentrate abis-abisan sama yang namanya romance. Mari kita bantu. Oke, dear Virgo friend, tiup ya barengan sama gue ya. Oh, dia lompat. Oke. Aquarius dong, sabar. Kita tadi mulainya dari Aries. Jadi Aquarius akan ada momennya, jangan sedih. Nah, oke, Virgo. Oke. Oke, mana Cindy harus datang. Hai, Iput. Nah, pertama ada The Hermit untuk Virgo. Tadi juga ada kartu juga yang muncul ya, The Hermit. Taurus kalau nggak salah. The Hermit
berarti nyaranin ke kalian, gak berarti kalian harus single, harus solitude. Tapi coba egois dulu sama diri kalian. If you need to take care of yourself, if you need to pamper yourself, that's the best of Virgo menurut gue. Kalau emang kalian lebih bisa embracing solitude, singlicity kalian, this is the moment, honey. Kayaknya April is the best month untuk itu. Jadi, tapi jangan sedih ya, bukan berarti kalian harus single all the time. Nah, nggak kayak gitu. Ini ngomongnya fokusnya sama diri dulu. Karena gini, ini ada the moon. Ya, the moon. Well, kalau di gue ya teman-teman, gue selalu relate the moon dengan anything that related to psychological things. Kayak berkaitan dengan, biasanya sih agak relate dengan problems ya, psychological problems. Jadi kalau gue relate gini, kalau memang kalian nggak fokus sama diri kalian, nggak sayang sama psyche kalian, nggak sayang sama fisik kalian, ngerinya justru itu malah leads to psychological problems. Dan menurut gue kayak kita nggak pernah tahu loh, mungkin kita ngerasa pengen cowok, pengen punya pacar, aduh gue pengen punya suami, pengen punya sugar daddy dan yang lainnya, misalnya ngerasa kayak gitu. Nah, tapi kita nggak pernah tahu loh bahwa ternyata maybe kita butuh much more preparation untuk itu gitu. Dan ternyata yang lebih kita perlu fokusin untuk Virgo adalah mental health gitu. Jadi menurut gue harus diperhatikan sih supaya kita nggak sakit jewong ya mak gitu kan karena kita terlalu fokus sama pengen punya pasangan dan yang lainnya gitu. Hai Tian. Nah, ini ada Ten of Wands di sini yang mana ngomongin soal burden. Oke, dear Virgo, jangan takut. Gini, ternyata kalian disuruh fokus sama diri sendiri karena kalian punya psychological issue yang mungkin it might be a burden for kalian, untuk kalian. Ya iyalah, psychological issue itu menurut gue paling dangerous. Tapi bukan nakutin ya, tapi maksud gue itu perlu diperhatikan banget. Karena kalau lo physical, lo bisa maksudnya lo bisa berobat dengan gimana ya? Sebenarnya dua-duanya juga ngeri sih. Cuma maksud gue lu serem banget gitu kalau lu terperangkap dalam dalam jiwa yang nggak tahu mana yang bener mana yang enggak gitu. Dan kalau physical kan lu masih bisa ngerti lah gitu ibaratnya mana yang emang sesungguhnya mana yang enggak gitu. Kayak sorry ya kalau bisa gue agak salah ngomongin soal itu, tapi please kayak ini lo paham kan ya gitu betapa mental health tuh penting banget buat kalian gitu. Nah, terakhir, kita punya Ace of Pentacles. Love, 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 love. Ini ngomongin soal financial success. Seperti biasa, gue tidak bisa meramalkan ke kalian, tapi kartu ini muncul, jadi bisa jadi gini loh. Kayak, kalau gue bisa bilang, fokus yang sangat baik buat kalian ternyata adalah hal-hal yang lebih materialistik, hal-hal yang lebih beneran kelihatan dan tangible. Oke. Gue nggak tahu lo akan seneng apa nggak kalau gue bilang kayak gini. Tapi karena ini ngomongin soal materialistic world ya, nggak cuma ngomongin soal uang yang gue bahas di sini, tapi bisa juga ngomongin soal seks. So maybe kalau kalian Virgo mungkin belum bener-bener siap soal relationship, ya emang beneran pakai segala macam jiwa raga dan ini itu, mungkin sex might be a good way out buat kalian gitu. Dan urusan finance bisa jadi justru malah lebih improve compare to romance gitu. Kita aminin ya, kita aminin banget yang ini ya. Duit, 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 duit banget. Tadi ada Leo yang juga oke banget perihal duit, dan ada juga Virgo yang juga oke banget soal duit. Apaan sih, Bu? Kok gue kayak melihat musang gaib gitu? Nggak, deng. Agak halu aja gue. Oke. Tadi itu Virgo ya, menurut gue. Jadi banyak PR tentang diri kalian. So, let's start with Gemini, Cancer, Leo, Virgo. Siapa lagi tuh? Scorpio. Scorpio. Bener kan Scorpio kan? Oke, mari kita cek. Oke. Advice.
Oke, oh, kok kartu gue mau tumpah? Ini kalian Leo, Scorpio lagi kenapa? Kayaknya berapi-api atau oke. Ya, now I understand. Kenapa sampai begitu? Oke. Scorpio. Kita punya Seven of Swords dalam posisi yang tegak. Emang gambarnya serem banget ya, kayak lagi mau makan pedang gitu. Ini ngomongin soal risky situation. Oke, gue nggak paham dengan yang terjadi. Ya mungkin nggak semua orang resonate yang Scorpio, tapi kalau memang kalian ada di situasi dimana kayak selalu ada di ambang yang sangat tegang when it comes to romance, atau kalian selalu ngerasa khawatir abis-abisan, am I capable for romance, dan kayak selalu takut banget dan mungkin maju mundur, aduh gue siap nggak ya untuk dengan apa jujur dengan perasaan gue misalnya. Nah, kalau gue sih ngasih saran ke kalian kalau ada kartu ini, tolong banget just accept the situation. Kalau kalian bingung, daripada kalian merasa gue nggak boleh bingung, bingung aja, nggak apa-apa. Menurut gue mendingan ngaku aja kalau emang nggak tahu harus berbuat apa. Accept yourself, karena kalau lo makin deny, lo makin sakit. Jadi menurut gue, kalau apapun yang nggak enak, please di accept aja ke diri kalian. Nah, the next kita punya Justice. Oke. Serius banget Scorpio nih kartunya. Sampai deg-degan gue. Jadi gue merasa gini loh. Ini kan biasa dia ngomongin soal ya kind of relate to balance juga, tapi lebih ke gue bisa bilang karma juga sih ya. Jadi apapun yang lo tanam adalah apapun yang lo petik, dan the fairness about universe gitu bisa direpresent di kartu ini. Jadi kalau memang misalnya kalian ngerasa khawatir banget dengan itu semua, tapi kalian akhirnya melakukan tindakannya juga malah melukai orang lain, yang ada nanti kalian malah justice keluar mulu, oh my god. Nah, iya, jadi kalau misalnya kalian khawatir terus dan ngerasa nggak tahu, confused, karena menurut gue gini, confusement is a word, right? Ya, kalau misalnya kalian bingung terus, kalian akan bertindak juga reckless, dan takutnya itu jadi melukai orang lain, dan ngerinya karena kalian deny terhadap feelings itu, terhadap perasaan. Dan gue selalu merasa di sini kayak Scorpio kok kayaknya takut banget sih untuk falling in love, kayak kok kayaknya takut banget sih untuk melancarkan ekspresinya mereka tentang kasih sayang gitu kan. Oh hai Titi. Nah, gue selalu ngerasa gini, please be careful, jangan sampai lo malah akhirnya kena karma negatif just because lo nggak ngerti apa yang lo rasakan karena lo akhirnya being reckless gitu menurut gue. Jadi oke, please, ini harus diperhatikan ya Scorpio ya, meskipun gue sering banget dengar judgmental statement tentang Scorpio yang Scorpio cuma mikirin seksual doang, Scorpio cuma kayak gini-gini doang. Gue yakin sebenarnya nggak gitu juga. Gue yakin sebenarnya kalian punya perasaan yang lemah lembut, tapi kalian mungkin agak deny hal itu because of some of other things gitu. Oke. Ada The High Priestess, tapi posisinya kebalik. Ini cerita tentang feminine, divine feminine energy, yang emang bener-bener apa ya, gue bisa bilang ini datangnya dari universe banget gitu kan, kasih sayang, perasaan yang sangat adem dan loving, karena juga ini relate dengan knowledge yang sangat spiritual. But it's inverted. Okay, Scorpio, gini ya. Why don't you just see within yourself that you are not actually just a cuerpo, just a body. Kalian tuh have more element than that. Ya, dan it's totally fine. Kalau emang kalian punya jiwa raga, kalau kalian punya perasaan, then have a feeling. Gak berarti semuanya tuh harus kayak, gak, gue tuh sangat keduniawian, atau gue tuh sangat, gue nggak baperan. Itu yang menurut gue, itu yang menurut gue bisa jadi masalah buat para Scorpio adalah mereka selalu takut banget dengan kata baperan, and it's as if like it's a very harsh judgment untuk mereka. Dan ya lu orang cuy, lu punya perasaan, why? Ya udah, kalau emang lu sakit hati atau lu ngerasa senang ataupun lu ngerasa
anything at all, be honest. You guys are human too. Nah, terakhir ada temperance kebalik. My love, Scorpions. Jujur banget aja deh sama diri kalian. Kalian itu makhluk spiritual. Nggak cuma sekedar badan. Nggak cuma sekedar hal-hal yang duniawi doang. Apalagi mikirin tentang apa yang orang pikirin. No. Try to embrace the spiritual side of you. Nggak harus religious loh, kalau emang kalian nggak mau religious. Kalau emang mau religious, it's good. Kalau emang kalian nggak mau spiritual yang benar-benar langsung meditation and everything, nggak selalu kayak gitu, please. Spirituality itu nggak selalu seperti apa yang orang lain kira. Dan sebenarnya kalau gue selalu merasa itu sebenarnya bisa custom. Gitu, kalian bisa relate itu dengan apapun yang kalian ngerasa nyaman. Yang penting menurut gue adalah jujur sama perasaan. Kalau kalian jujur sama perasaan, you're already being spiritual, menurut gue. Because feelings itu juga datangnya kan dari psyche, dari soul. Dan soul is connected with the universe. Itu menurut gue. So Scorpio, ya, rajin-rajin mengenal dirinya dan mengenal perasaannya. Oke. That's all about Scorpio. Berat ya cuy. Agak ngap gue. Kita lanjut ke Leo, Virgo, Scorpio, Sagittarius. Oke. Sagittarius. Oke. I see orange and red. Romantic advice. Sagittarius. Oke. Okay. My God. Oh. This is very interesting. Kita punya Ace of Cups. Inverted. Babe. Sagittarian. Kalau kalian at this moment ngerasa kayak gue tadi di awal gue live di sini, gue cerita tentang gue being in a very low vibration right now, kayak kalian gak lagi ngerasa spiritual, mungkin kayak kalian sorry banget ya, Iput udah tadi Gemini, nanti ini gue save kok videonya jadi bisa nonton ya, semua teman-teman yang udah keduluan gue bacain nanti bisa nonton videonya, gue save. Anyway, sampai mana tadi gue? Sagittarius. Ya, kalau kalian lagi ngerasain a very low vibration. Low vibration tuh kayak gimana sih, Me? Tadi gue jelasin di awal, kalau lo ngerasa being attached with material world. Misalnya lo selalu worry tentang finance lo selalu worry tentang sexuality lo, atau you being way too sexual gitu misalnya. Ya, that's kind of salah satu contoh bahwa lo in a low vibration. Dan seperti biasa ya, kalau gue melihat kartu kayak gini muncul, dia nyaranin untuk accept it, honey. Kita nggak selalu on the top. Sagittarius tuh Hermione banget ya kalau di Harry Potter menurut gue, dan kayaknya si Hermione aja pun tidak selalu sukses di ceritanya. Dia kadang ada kalanya dia juga nggak selalu bersinar di situ, dan mungkin kalau kalian lagi nggak ngerasa bersinar, it's totally fine, karena lebih baik kita terima aja hal itu. Dan kalau kita bisa terima, we can actually make the best out of it. Ya udah, kita cari tahu solusinya kayak apa gitu. Nah, oh hai Putri. Nah, terus kita punya Ace of Wands di sini. Kan, gue bilang ada Ace of Cups, tapi ada Ace of Wands. Ace of Cups-nya mungkin inverted, tapi ada Ace of Wands di sini. Yang mana bisa jadi sebenarnya emang ini ngomongin soal birth of new things. Jadi ada yang lagi low vibe, tapi sebenarnya mungkin ada kelahiran hal yang baru, tapi mungkin di aspek yang lain. Dan wands itu lebih relate ke fire energy. Jadi ngomongin soal passion lo, soal apa yang lo pengen kerjakan di hidup lo. Karena gini, bisa jadi kalau kalian lagi ngerasa low vibration, saat accept dan trying to get out of that, pengen improving to get the higher vibration, kalian cari cara gimana caranya sih gue supaya bisa lebih baik dari situ. Dan ternyata akhirnya kalian tahu nemuin hadiah lain yang lebih baik, yaitu adalah passion.
kelahiran hal-hal yang baru di hidup kalian, new skills misalnya, ataupun new new passion gitu, ada new life purpose cuy, kalau itu sampai bisa terjadi, girl. Itu hebat banget sih menurut gue. Jadi don't worry ya Saji, kalau emang misal di urusan romance kalian lagi ngerasa depleted, lagi ngerasa low, nggak berarti itu selalu ngomongin low terus selamanya dan tidak ada hal yang bagus dari situ gitu. Oke. Ini pas banget sama kejadian hari ini. Oke, wow, resonate. Alga, halo Alga. Nah, the next card, Sagittarius, kita punya King of Pentacles tapi inverted. Nah, interestingly, gue pengen cerita aja sih. Ini ada King of Pentacles kebalik, terus kita punya Ten of Wands dalam posisi yang normal. Jadi gini, Sagittarius, gue bisa cerita karena ini kan kartunya sangat masculine tapi inverted. Hai San. Nah, ini inverted dan biasanya dia ngomongin soal masculine energy, tapi ini posisinya inverted. Dan kalau memang misalnya gini, terutama kalau misalnya kalian Sagittarius yang on the masculine side, cowoknya ataupun yang lebih masculine, kalian lagi ngerasa kayak tadi gue bilang soal perasaan low vibe, dan specifically mungkin ngomongin soal finance ya. Kalau misalnya kalian lagi ngerasa aduh finance gue lagi tai banget nih gitu, dan gue bingung nih ini harus gimana dengan ini semua, kayaknya gue punya advice lebih untuk balik lagi ke kartu yang ini sih. Ingat aja, nggak mungkin uh, kalau memang itu adalah sebuah pintu yang ketutup gitu kan, bisa jadi terbuka di pintu yang lain. Kayak teorinya kartu death sih, kalau emang mati berarti itu adalah new beginning of new things, of a new life. Dan ini sangat relate dengan new life ya, jadi gue bisa relate hal itu. Dan iya, jadi jangan khawatir kalau ngerasa finance lo lagi nggak oke misalnya, ingat selalu tentang hal yang ini gitu. Karena kartu terakhirnya adalah si Ten of Wands. Jadi kalau misalnya kalian terus-terusan merasa terpuruk terhadap uh, the masculine energy yang kalian punya, atau urusan finance kalian, atau kayak kok gue kayaknya nggak bisa sih memimpin diri gue, atau gue kok nggak bisa sih memimpin relationship gue, justru perasaan kayak gitu malah bikin kalian ngerasa lebih terpuruk gitu, malah bikin beban yang unnecessary menurut gue. Jadi selalu ingat aja sama yang ini ya gitu, karena bisa jadi memang ini adalah proses of reincarnation kalian. Kalian kayak lagi ada di pintu untuk masuk ke other stage gitu. Jadi untuk Sagittarius mungkin di April advice seperti itu. Let's hope that kalian nggak ngalamin yang namanya low vibration kayak gue. Tapi advice yang tadi menurut gue sih kayaknya bisa diterapkan di semua zodiak bahkan sebenarnya. Gitu. Oke, Saji. Now, let's start with the zodiac, my zodiac, Capricorn, the devil. Gue selalu relate Capricorn dengan itu, dan I'm kind of proud dengan orang selalu punya image bahwa kayak Capricorn, si setan itu, si saklek dan si ini itu kayak honey. Oh, oke. Gue lagi mau ngomong setan, atau keluar kartu. Oke. Oke. Nah, here we go. We have the golden energy. Gue bisa bilang di sini. My dear Capricorn friends, the romantic advice buat April. Di sini ada kartu the High Priestess. Interestingly, ini kartu yang agak quite contradicted with the devil, karena ini ngomongin divine feminine energy. Dan kalau emang misalnya teman-teman Capricorn dan termasuk gue lagi ngerasa ada perubahan spirituality yang improvement bagus banget, itu harus sangat disyukuri dan disadari banget. Gue sih saat ini lagi belum ya, karena tadi gue cerita gue lagi low vibe, tapi mungkin gue ngambil storiesnya, ngambil advice-nya Sagittarius, jangan-jangan sebenarnya itu juga adalah salah satu bentuk of new things gitu kan. Ya, jadi Capricorn,
kalau emang kalian ada di posisi yang seperti ini, embrace it dan latih ya. Tolong dilatih banget. Latihnya gimana sih caranya supaya di urusan romance tuh punya feeling yang kayak gini, punya uh, karakteristik yang seperti ini? Ternyata advice dia adalah take a rest. Take your time untuk bener-bener istirahat dan jangan ngerasa harus kerja terus kan, karena that's the basic nature of Capricorn. Jadi harus punya waktu untuk istirahat, dan mungkin istirahat ini adalah harus dijadikan part of the job. Jadi daripada mikirin kayak aduh gue istirahat tapi gue kan pengen kerja, kenapa nggak itu masukin aja ke list kalian, to do list kalian hari itu, bahwa setelah gue kerja, gue habis ini gue mandi, gue istirahat, dan gue tidur. Tidur itu adalah bagian dari pekerjaan gue. Because iya, Scorpio udah lewat, tapi tadi nanti gue record ini. Anyway, ya Capricorn. Jadi karena gini, gue selalu merasa kalau Capricorn dikasih list, itu mereka akan lebih pengen ngelakuin dibandingin mereka nggak dikasih list dan mereka dikasih waktu luang untuk istirahat. Jadi masukin aja istirahat sebagai bagian dari pekerjaan kalian. Jadi mau nggak mau kalian akan mengerjakan hal itu toh, gitu. And then kita punya si Nine of Swords. Yang mana nih ngomongin soal worry, anxious, dan yang lainnya. My God, Capricorn. My God, Ame. Ini tuh Capricorn banget ya. Kayak kenapa selalu khawatir kalau istirahat. Istirahat itu tidak berhenti. Istirahat itu adalah pause. Istirahat itu taking a break aja, bener-bener nggak berhenti-berhenti. Ya, progres tetap jalan, tapi kan lo tetap emang butuh ngambil nafas, isi bensin ibaratnya. Kenapa harus selalu ada seperti ini? Itu yang harus kita pelajari, karena gue juga Capricorn-nya. Jadi harus belajar benar-benar untuk tidak lagi merasa anxious terhadap istirahat. Gitu, ini bisa general banget ya, nggak cuma di romance, tapi specifically when it comes to romance juga itu sangat-sangat correlate gitu kan. Dimana kayak misalnya kalian ada di relationship, kalau kalian punya pasangan atau nikah misalnya, ya break lah ya. Maksudnya istirahat, bukan break dari relationship, tapi istirahat supaya di relationship kalian tuh kalian tetap punya karakteristik yang kayak High Priestess ini gitu loh. Kan sayang, bisa jadi udah ada stage yang seperti ini saat ini. Kartu terakhir, kita punya The Sun. The golden card. Yang ngomongin soal happiness, pure joy, sukses. Aduh, cakep banget deh menurut gue kartu The Sun tuh. Jadi dia emang cerita tentang sebenarnya kalau memang kita mau untuk istirahat dan tidak selalu dirundung rasa anxious, talk to myself, tidak dirundung rasa anxious dan worry yang berlebihan, sebenarnya justru kita bisa ngerasain banget berkah dari yang maha gojik, dari yang maha kasih, dari universe ini. Jadi menurut gue, come on lah Capricorn, this is not about you're not improving, but it's about how you accept the improvement gitu loh. Jadi kan pengen punya romance yang oke dong. Kalau kalian yang single, kalian juga harus relax kayak gini gitu kan, supaya bisa getting what you want gitu kan, bisa ke arah yang misal kalian pengen punya pasangan ya. Ternyata salah satu advice-nya adalah itu, be happy with yourself first gitu. Oke. Habis Capricorn kita punya Aquarius ya. Oh well, Aquarius. Berarti habis Aquarius apa? Pisces. Oh, oke. Oh damn. Ternyata gue harus sambung si video ini. Yeesh. Oke. Wait. Hmm. And Oke, mohon maaf banget tadi agak terpotong. Atau gue harus tunggu dulu kali ya, karena tadi kayaknya sih ada orang yang menanti dari geng Aquarius terhadap hal ini. Oke. Nah,
Tabita sudah muncul. Kayaknya tadi menanti-nanti adalah teman Akik yang bernama Tabita. Oke, let's start untuk Aquarius. Jadi yang mau muncul aja. What's the love advice for the month of April? Nyaring bunyinya. Oh my god. Sumpah deh. Girang ya kayaknya nih kartunya. Yang pertama, tapi berikutnya harus pay attention, dear Aquarian. Oke, gue minum dulu ya. Supaya kita nggak Aquariusnya relate banget. Belum juga dimulai. Nih, Aquarius, let's start dengan kartu pertama. Tadi gue langsung kayak, wow, apa nih? Kita punya The Lovers. Ya kan, ini pasti yang ditunggu-tunggu. Ngomongin soal romance, tiba-tiba keluar kartu Lovers. Well, gini, generally ini ngomongin kan energy wise ya. Jadi kalau yang emang lagi dalam relationship misalnya, well, mungkin gue bisa bilang, apakah kalian lagi merasa happy banget saat ini? Kalau memang ngerasa happy banget dan ngerasa penuh kasih sayang banget, please make it long lasting until the end of the month of April dan bahkan seterusnya sih menurut gue. Jadi buat yang lagi single misalnya, mungkin aja sebenarnya energy wise kalian lagi ada di stage yang emang ngerasa gak cuma sekedar butuh tapi mungkin siap untuk romance ya. Gue aminin banget terhadap hal itu. Mungkin emang siap untuk hal itu. Jadi menurut gue sih gini, try to open up your mind to any kind of opportunity and chances and stop saying bahwa kayak, aduh masa iya sih Mei, tapi kan gue gak ada orang yang deket sama gue. Girl, kalau lo aja bisa kemalingan dalam 1 detik, orang yang datang naksir sama lo juga bisa datang 1 detik juga. Itu terserah Tuhan yang maha gotik ya. Jadi jangan deh lo limiting belief lo dengan perasaan bahwa kayak, aduh masa iya sih kayak gini. Nih, dia ngasih advice, open up your mind to any kind of good relationship, good romantic things yang more than just sexual things ya, gitu. Jadi menurut gue kayak, ayo latihan dari sekarang ya untuk membuka pikiran kita untuk embracing all the positivity dari romance life gitu. Try to love yourself first menurut gue. Nah, kartu berikutnya ada Knight of Swords tapi posisinya kebalik. Nah, emang kan tadi gue bilang apa? Ini the kind of things yang kalian sering banget ngerasa kayak, aduh, gue kayaknya nggak pede deh, gue ngerasa kayaknya gue nggak. Intinya tuh ini kayak ngomongin soal lo nggak greng when it comes to love, when it comes to relationship, ataupun lo nggak confident terhadap hal itu. Ini penyakitnya. Universe tuh pengen lo, Tuhan tuh pengen lo ngasih yang terbaik buat kalian, para Aquarius, tapi bisa jadi giliran mau dikasih, terus kalian selalu bantah, enggak, gue kayaknya nggak bisa kayak gini, enggak, gue kayaknya nggak siap untuk kayak gini. Itu ibaratnya kayak nyokap lo lagi mau nyuapin lo nasi, nyuapin lo makanan, tapi lo tepak terus, lo tangkis terus. Ya iyalah, Tuhan dan universe kesel mungkin sama kalian karena kalian selalu ngomong kayak gitu. Jangan, ya, jangan. Apa sih emang masalahnya? Takut sakit hati? Takut sakit hati kayak gini? Enggak, jangan kampungan ya. Kasar nih gue, bodo amat. Tapi gini, kalau kalian takut banget sama sakit hati, kalian udah berapa kali coba sakit hati, ha? Kalau emang kalian sering nih sakit hati, ya biarin aja, berarti kalian udah kebal. Ibaratnya kalian udah punya vaksin, udah immune gitu loh dengan rasa sakit. Learn from that, honey. Terus sekarang mau mikirin hal itu lagi. Jangan-jangan selama ini kalian ngerasa sakit, disakitin tanda kutip, itu karena kalian selalu expect hal itu subconsciously. Kalau kalian selalu mengucapkan hal ketakutan itu dalam gelombang alfa pada saat kalian ngelamun dan perasaan kayak sambil nyetir kayak, aduh gue takut banget deh romance gue kayak gini, ya mungkin
akhirnya universe denger itu. Karena itu hati-hati loh dengan micro thoughts ya, gue nyebutnya gitu. Itu hati-hati banget karena kalau misalnya kita keep on saying that all the time repeatedly, it becomes a mantra gitu. Jadi menurut gue, come on lah, hari gini masih takut sama sakit hati, hah? Emang gak grow up dari sakit-sakit yang kemarin? Anyway, kartu terakhir kita punya The Magician dalam posisi yang kebalik. Tuh, oke. Ini ngomongin new skills, ngomongin emerging talent, ngomongin soal kayak improvement dari diri lo, tapi di sini posisinya kebalik. Nah, kan dari tadi yang gue omongin semuanya nyambung dari kartu yang ini. Tapi tips gue adalah begini ya. Oke, sekarang kita belajar. Yuk, kita bener-bener bongkar yang udah kita lewatin itu apaan aja. Sekarang, coba cari perception-nya itu, perspektifnya dari diri kita sendiri pada saat itu. Jangan mikirin kayak, aduh, waktu itu gue gak berhasil, mungkin karena si cowok ini mungkin senangnya gini kali ya, atau misalnya karena si cewek ini begini kali ya, kalau kalian yang cowok-cowok nih. Please, keep that in mind. Bahwa bisa jadi yang terjadi itu bukan karena orangnya itu gimana maunya nggak sama-sama lo, atau misalnya bisa jadi menurut gue itu terjadi karena lo nya sendiri nggak bener-bener membuka diri lo untuk the best opportunity, karena lo sendiri juga limiting your own belief, dan mungkin lo sendiri juga waktu itu bisa jadi lo belum all out, lo belum bener-bener mengasih semua kasih sayang lo ke orang yang lo suka ini gitu. Dan mungkin back again, alasannya kenapa kalian takut, karena kalian takut disakiti. Aduh, masa iya sih gue ngasih semuanya ke dia, nanti kalau misalnya dia ternyata nggak ngasih feedback yang bagus ke gue gimana? Please, emang lo pikir kasih sayang lo segitu doang? Kasih sayang itu tidak pernah berhenti loh cuy. Kasih sayang itu selalu ngalir ya. Jadi kalau kalian kasih all out aja, nggak akan kehabisan di kalian. Jangan jadi bank of love kayak tadi gue bilang, mendingan kalian kasih aja, dan bisa jadi itu yang ngasih good karma ke kalian. Menurut gue sih itu sih skill yang perlu diimprove, adalah skill untuk tidak selalu berpikir bahwa kayak apple to apple gitu loh. Kayak menurut gue lo harus bener-bener sekasih-kasihnya aja ke lo, and you have to realize you're strong and you have so much love to give, dan itu gak akan mati. It doesn't makes you even less powerful gitu. Dan itu juga berlaku buat teman-teman Aquarius yang in a relationship ya. Alga dan Tiana pas banget ini lagi wave ke gue. Nah, itu juga ya ke kalian ya. Jangan pakai mikir-mikir setengah-setengah, stengki-stengki. Ah, ntar dia kayak gini, ah, ntar dia kayak gitu. Please deh, all out aja dalam relationship tuh. Pengen happy, all out juga. Doanya pengen happy, lakuin juga pengen happy-nya. Gitu. Habis Aquarius apa? Pisces. Ah, Pisces. Oke, ini kayak ternyata zodiak terakhir untuk malam ini. Oke, Pisces. Oke, advice, romantic advice for the month of April. Hai. Oke. Wow. A lot of red. A lot of red. Tapi seksinya menurut gue di Pisces ini adalah the strength. Yang pertama kali keluarnya. Well, gue emang selalu merasa bahwa Pisces adalah zodiak yang emang selalu punya direction. Karena kalau bisa dibilang gini, ikan, gambar ikan, dia bisa ikutan ngalir, bisa ngelawan arus. Dan menurut gue itu kayak gila sih orang yang bisa bikin direction sendiri, yang bisa kayak against the stream, against the tide. Itu kayak keren banget. Dan kalian emang powerful ya gitu. Kalau kartu ini muncul, gue kayak mau ngomong, ingat itu, ingat banget kalau kalian selalu bisa make direction in your life. Dan you guys are powerful, you have a very strong endurance, dan remember that, meditate aja sama hal itu. Kalau lagi nggak ngerasa kayak gitu, ingat aja ini. Cari aja kartu The Strength, pelajarin ini apa. Kalau perlu dijadiin wallpaper buat kalian di handphone kalian, jadiin wallpaper. So you guys always remember and can always meditate how strong you are. Dan
disupport lagi sama Knight of Swords. My God, wonderful. Knight of Swords di sini cerita. Banyak yang muncul ya tadi di zodiak yang lain, tapi ada yang inverted, ada yang enggak. Jadi mungkin kayak emang the month of April tuh kayak bulan yang emang banyak banget energi yang aktif, yang emang I think it's required a lot of action sih menurut gue. Basically mau itu romantic ataupun hal yang lain. Ya, jadi di sini kayak ngomongin soal semangat kalian banget untuk uh, apa ya, kalau di romance mungkin untuk memberikan kasih sayang, untuk protecting, untuk ya all out lah gitu dikasih sayang. Dan menurut gue ini kompak banget. Udah tahu strong dan semangat juga, good. Keep on doing it. Jangan tanggung gitu. Biarin aja. Lepaskan hal itu, hempaskan we gitu. Nah, terus next card kita punya Seven of Swords. Untungnya inverted. Ini ngomongin risky situation. Tapi ini kebalik. Jadi dia ngomongin gak usah takut sama yang namanya resiko. Terjang terus aja. Terjang terus. Kalau emang single dan ngerasa gue pengen banget start dating life, gue pengen banget ngejar si orang ini maju, nggak usah mikirin lagi kayak perasaan-perasaan yang ragu ya. Untungnya di sini nggak ada. Jadi menurut gue this kind of confidence has to have apa ya, gue nyebutnya ya, platform gitu. Emang harus beneran di project di dalam sebuah action. Dan I think maybe the month of April itu bagus banget gitu buat kalian latih hal itu gitu. The last card we have the Seven of Pentacles but inverted. Nah, oke, gini. Dia ngasih the truth yang emang hard truth ya, gue bisa bilang. Jadi gini, tapi tahu dong kalau yang namanya segala action itu nggak bisa 100% seperti apa yang kita expect. Dan yang namanya juga universe ya, suka-suka dia mau ngaduk-ngaduk kita kayak apa gitu kan. Kita kan cuma bisa main aja di sini dan do the best we can aja gitu. Jadi gini, dan terus semua kartu ada the strength, ada Knight of Swords, ada Seven of Swords inverted. Semuanya ngomongin untuk nyaranin kalian untuk maju. Tapi selalu ingat aja, maju bukan berarti expect too much. Tapi menurut gue gini, kayak nggak usah mikirin hasil deh. Terjang aja terus udah. Urusan ini gimana ceritanya, bisa jadi the real result itu bukan misalnya dapetin orangnya ataupun getting the best answer that you want, tapi sebenarnya apa yang udah lo improve dari diri lo dan seberapa beraninya lo terhadap hal itu sih yang menurut gue itu jadi sebuah hal yang emang harus di embrace gitu loh di bulan um, April ini gitu. So Pisces terjang terus ya, seperti ikan seperti ikan salmon di zaman era-era kawin gitu. Jadi lompat-lompat lah tuh melawan arus ya kan, kayak gitu deh loh ya. So what's next? That's all ya kan. Udah semua gue dari start dari Aries sampai Pisces. Coba gue nyanyiin lagi supaya gue nggak salah. Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio. Gue Libra tadi ke skip ya coy. Gue Libra ke skip nggak sih? Libra, Scorpio. Kayaknya gue ke skip deh. I swear to God, maafin gue loh, kayaknya gue Libra ke skip deh. Habis dari Virgo, habis itu gue Scorpio. Iya bener. Oh my God, I'm so sorry, my dear Libra friend. Gini nih kalau live nih, gue gak bisa cut, gue gak bisa apa-apain, dan bodo amat. Dan bukannya itu yang kalian suka dari gue. Hah? Kesalahan gue. Anyway, Libra advice. Libra, my God, I'm so sorry Libra, gue lupa ke skip. I should really actually just write down the list of this thing, but gue juga gak niat banget awalnya kan, gue cuma pengen impromptu gitu aja. Oke. Libra, kita punya the five of wands, tapi inverted. Untungnya inverted. Gue gak tahu apakah kalian baru melewati peperangan atau kalian baru melewati pertikaian yang mungkin heboh banget, atau mungkin udah lama tapi masih berbekas di diri kalian. Kalau memang misalnya itu resonate dengan hati kalian, dengan pengalaman kalian, bersyukur, happy, gue turut bersuka cita
terhadap kalian kalau kalian udah ngelewatin hal itu. You guys are really the best sih untuk bisa ngelewatin itu semua. Congratulations. Dan it requires a lot of courage untuk ngelewatin itu, dan menurut gue harus banget di-celebrate ya. Jangan malu dan jangan ngerasa kayak masa sih, aduh, I'm not really healed from that. Oh, healing kan emang lama, tapi celebration bisa cepat. Jadi, celebrate aja. Meskipun di sini ada two of swords ngomongin soal immovable obstacle. Yang mana gini, mungkin ya ada banyak hal yang emang perlu kita improve dari diri, dan itu mungkin bukan hal yang mudah. Hal yang susah bukan berarti nggak bisa dilaksanakan kan? Dan mungkin healing from this, it requires more effort, but that doesn't mean itu nggak bisa terjadi. Just take your time. Dan mungkin month of April adalah bulan yang tepat untuk kita sadar bahwa itu memang harus pelan-pelan. Jadi emang harus dinikmatin banget nih si Aprilnya. Dan menurut gue, relate juga dengan kartu yang ini, ada si Six of Pentacles. Dia cerita tentang sharing, dia cerita tentang charity, tentang ngasih ilmu juga bisa. Kayaknya menurut gue, it's better for you to share things dengan orang lain. Jadi, try not to make yourself feeling lonely deh. Istilahnya bisa dibilang kayak gitu. Jadi, coba beneran, apa ya, menurut gue nggak usah malu gitu untuk sharing ke orang lain. Terutama kalau kalian yang ngerasa kayak, masa sih gue sharing ini emang enak ya? Kayaknya, apalagi misalnya sharing ilmu, emang gue kayaknya siapa? Gue bukan siapa-siapa. Honey, bukan soal itu. The experience yang udah pernah kalian lewatin itu bisa jadi inspiring banget buat orang lain. Dan kita nggak pernah tahu, dan ternyata itu bisa jadi malah membuka banget hidup orang, membuka banget jalan untuk orang lain bisa tahu what's the next step in their life. Karena semua yang kita lewatin itu kan bentuknya adalah steps. Jadi nggak perlu ngasih tahu yang bener-bener kayak the biggest goal, karena kita nggak tahu juga bahwa sebenarnya yang emang beneran orang itu pantas dapetin itu atau bukan gitu intinya. Jadi nggak usah malu untuk sharing dan doing charity to people. Karena kartu terakhirnya Lord Wheel of Fortune. Dia ngomongin soal happiness dan fortunate things. Kayak gue bisa bilang gini, kita nggak pernah tahu loh darling, kalau kita ngasih ke orang lain, ternyata kita dapetin hal yang bagus. Kita dapetin hal yang kita tidak duga, dan ternyata itu emang beneran ya rezekinya kalian karena kalian berani untuk giving. Dan kalau kita ngomongin soal kalian yang udah ada di relationship, ini juga bisa relate ke sharing your affection to your loved one ataupun ke orang sekitar kita juga, nggak harus ke pasangan kita ya gitu. Tapi kalau gue lebih ngelihat di sini lebih relate to process of healing, yang mana ternyata justru kalau kita berani untuk sharing hal itu ke orang yang tepat, yang mana kita rasa itu baik untuk kita, bisa jadi ada hadiah dari universe, ada hadiah dari yang maha gocik gitu ya. Jadi my Libra friends, maaf banget gue ke-skip, gila loh, ke-skipnya jauh banget sampai dari Pisces. Gue pikir udah selesai, nggak taunya Libranya ke-skip. Maafin gue gitu. So coba ada lagi nggak yang kelewat di gue? Kayaknya hopefully nggak ada ya. Oh, ada Wella. Oh, Hagi join lagi. Hai. Gitu. I think that's all ya yang mau gue share tentang romance in the month of April. Romantic advice in the month of April untuk semua zodiac sign. Gitu. And don't worry, gue akan record video ini. Taurus udah, Beb. Dari tadi ya, agak ke-skip. Sagittarius juga udah, semua sudah kok. Kalian semua ketinggalan kan? Salah sendiri. Nggak, don't worry. Nanti gue record video ini abis ini. Terus kayaknya gue akan post. Gue gak tau gue akan postnya di Magisus Tarot ataupun di Magisus Miftah. Kayaknya sih di Magisus Tarot ya, karena Magisus Miftah gue sengaja live di sini supaya audiens lebih banyak. Tapi
Ya udah malam juga kali ya, jadi agak sedikit sepi gitu. Dan immediately kayaknya akan gue post gitu. Jadi kalian bisa nonton lagi nanti. Thank you so much for watching dan semoga kalian sehat selalu, berbahagia dan semoga vibration gue bisa lebih tinggi karena gue bikin video ini. So, what else? Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Gue kayak Pak Guru. Ada lagi mau ditanyakan? Pak Guru apaan kayak gini? Pak Guru lonte gue. Oke, bye, ciao.